Polres Lombok Utara ungkap pelaku pembunuhan pegawai koperasi simpan pinjam di Lombok Utara. Dua jemaah asal Lombok Tengah batal berangkat ke Tanah Suci. Salam jumpa pemirsa, News TV kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi pagi dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi pertama kami dari berita hukum dan kriminal pemirsa. Polres Lombok Tengah ungkap pelaku pembunuhan pegawai koperasi simpan pinjam yang tewas menggantung di bekas tebangan pohon nangka milik warga di Desa Sokong, Tanjung, Lombok Utara, dan motif dari pembunuhan ini karena korban memiliki hutang Rp500.000. Inilah ketiga terduga pelaku pembunuhan terhadap pegawai koperasi simpan pinjam Jaimitu Fatima alias Mitu, lelaki 22 tahun asal Atambua, Kabupaten Belo, NTT. Ironisnya para pelaku pembunuhan ini adalah atasan korban dan 2 orang rekan kerjanya. Kapolres Lombok Utara mengungkapkan motif pembunuhan korban dilakukan karena persoalan hutang, di mana disebutkan korban yang baru bekerja selama seminggu meminta izin pulang kampung karena merasa tidak betah, namun tidak diizinkan pulang oleh atasannya karena memiliki kasbon atau pinjaman sebesar Rp500.000. Korban sempat terlibat cekcok dengan atasannya dan dipukuli, disaksikan 2 orang rekan kerja sebelum akhirnya kabur melarikan diri berjalan kaki. Ketiga terduga pelaku ini merekayasa kasus yang awalnya adalah pembunuhan, itu direkayasa kasus dengan kasus gantung diri. Kapolres Lombok Utara AKBP Didi Kuncoro menambahkan kepergian korban dari tempatnya bekerja dilakukan pengejaran oleh para pelaku dan menemukannya berjarak sekitar 200 meter dari kantor tempatnya bekerja di Dusun Prawira, Desa Sokong, Tanjung. Korban lalu dipaksa naik sepeda motor, dibonceng dan dibawa ke sebuah kebun kakao milik warga, lalu dipukuli pada bagian punggung, kepala, dan dada berkali-kali oleh pelaku menggunakan sebatang kayu berukuran 1 meter. Melihat korban yang sudah tidak bernafas, akhirnya dari salah satu pelaku merekayasa menggantung korban di pohon kakao menggunakan baju kaos yang dikenakan korban seolah-olah bunuh diri. Sementara identitas para pelaku yang berjumlah 3 orang berinisial PCMK alias Charles yang merupakan atasan korban atau pimpinan Koperasi Jaya Perkasa Lombok Utara, AYT alias Yupen, dan PFM alias Dito, rekan kerja korban. Para pelaku ditetapkan tersangka dan terancam kurungan 15 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Puluhan barang bukti tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan dimusnahkan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Sebanyak 23 kasus barang bukti tindak pidana umum dimusnahkan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Adapun jenis barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu, senjata tajam, pakaian, dan handphone. Pemusnahan barang bukti ini untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan oleh oknum serta sebagai upaya transparansi kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan putusan hakim. Yang berasal dari 23 perkara tindak pidana umum. Adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain berupa narkotika, jenis sabu, sumbu korek, klip, plastik, bong, handphone, gunting, pakaian, tas, sepatu, helm, dan senjata tajam. Terhadap barang-barang tersebut dimusnahkan dengan cara untuk narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam air, tadi teman-teman melihat. Kemudian untuk sumbu, korek, klip, plastik, bong, pakaian, tas, sepatu dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan untuk handphone, gunting, senjata tajam, dan lain-lain dimusnahkan dengan cara dipotong-potong menggunakan mesin gerinda. Pemusnahan barang bukti ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi seluruh pihak terkait dalam rangka meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat.
Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, 2 jemaah asal Lombok Tengah batal berangkat ke Tanah Suci karena dalam keadaan sakit. Seluruh kloter jemaah calon haji Lombok Tengah asal Nusa Tenggara Barat telah berangkat ke Tanah Suci. 1.030 orang jamaah diantaranya berasal dari Lombok Tengah. Data dari kantor wilayah Kementerian Agama Lombok Tengah, dari 130 orang jamaah calon haji, 2 jamaah asal Lombok Tengah pada kloter 5 batal berangkat ke Tanah Suci di tahun ini. 2 jamaah tersebut merupakan lansia berusia sekitar 70 tahun, yakni Awaludin, pria asal Kopang, dan Murni, perempuan asal Pringgarata, Lombok Tengah. Keberangkatan 2 jamaah tersebut terpaksa tertunda di tahun ini lantaran dalam kondisi sakit, salah satunya yakni Murni yang mendapat rujukan ke RSUP NTB usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji Mataram. Posisi 2 orang yang batal berangkat digantikan oleh jamaah cadangan, kendati demikian 2 jamaah yang batal berangkat tahun ini dipastikan berangkat tahun depan dan menjadi prioritas. Satu, karena kondisi kesehatan, dasar keterangan dari kesehatan bahwa tidak bisa berangkat sehingga menunda sampai tahun depan. Yang satu juga karena kondisi kesehatan dengan pernyataan sendiri bahwa menunda keberangkatannya tahun depan. Jadi total yang berangkat berapa jadinya? Total yang berangkat jamaah Lombok Tengah 1.030. Sementara itu kondisi jamaah di Arab Saudi saat ini dipastikan dalam keadaan sehat dan tengah menunggu untuk melaksanakan tahapan umroh. Jamaah juga dipastikan selalu dalam pendampingan petugas kloter, terutama jamaah lansia yang menjadi prioritas. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lalu istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
energi. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kasus demam berdarah dengue di Lombok Barat mengalami peningkatan. Data Dinas Kesehatan Lombok Barat, periode Januari hingga Mei 2024 tercatat 140 kasus DBD dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Kasus demam berdarah dengue di Lombok Barat mengalami peningkatan signifikan hingga 50% jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Data Dinas Kesehatan Lombok Tengah dari bulan Januari hingga Mei 2024 tercatat dari 43 kasus bertambah menjadi 80 kasus dan terus bertambah di angka 140 kasus DBD dengan 2 orang meninggal dunia. Angka ini jauh melonjak dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kasus DBD ini dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya musim pancaroba, kurangnya pola hidup bersih, dan masih banyak sarang nyamuk di lingkungan masyarakat. Dinas Kesehatan Lombok Tengah menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+, yaitu menguras, menutup, mendaur ulang, plus memanfaatkan kembali barang bekas dan membersihkan tempat penampungan air. Selain itu, Dinas Kesehatan Lombok Barat juga akan melakukan fogging di beberapa titik rawan DBD. Yang kami lakukan adalah kami minta memang teman-teman di puskesmas untuk melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, dan juga 3M, menguras, mengubur, dan itu. Dan juga kami minta teman-teman di daerah, di masing-masing wilayah untuk melakukan gotong royong. Melakukan gotong royong karena memang nyamuk ini senangnya hidup di tempat-tempat yang ada genangan air. Kalau tim jentik kita sudah tetap turunkan tim jumantik ya, tim jentik di puskesmas untuk terus mensurvei kondisi di lapangan. Masyarakat juga dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala DBD seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri sendi, dan ruam. Puskesmas dan RSUD Teripat Lombok Barat telah siap siaga untuk menangani pasien DBD. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sejumlah peternak di Lombok Barat mengaku telah mempunyai standar operasional dan prosedur dalam pengelolaan dan penyediaan hewan kurban yang dijual sesuai standar syarat syar'i. Sejumlah hewan kurban yang akan dijual oleh salah satu peternak di Lombok Barat melakukan pengawasan ketat. Ketersediaan stok hewan kurban di Lombok Barat masih terjamin dengan 6 hingga 9 ribu ekor sapi dan puluhan ribu ekor kambing yang telah sesuai dengan SOP kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Salah satu SOP penjualan hewan kurban, pemasangan AirTag setelah 28 hari penyuntikan. Pihaknya juga terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Karantina Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan Otoritas Pelabuhan untuk rekayasa jalur distribusi hewan kurban dari daerah surplus ke daerah minus dengan menggunakan kapal angkut ternak. Para peternak menjamin kesehatan semua sapi kurban yang dijual karena telah dilakukan vaksinasi berkala, disemprot, disinfektan, dan dicek kondisi kesehatannya setiap waktu. Di sini di tempat kami, di showroom kami yang menyediakan hewan kurban, alhamdulillah kondisi sehat, kita pantau kesehatannya tiap hari dan ada pemeriksaan berkalanya per minggunya, per harinya ada disinfektan, ada kalau nanti kesehatannya kita ada penyuntikan vitamin, ada dikasih injeksi supaya ketahanannya bagus gitu kan. Berarti terjamin dari penyakit-penyakit PMK, kuku dan sebagainya. Semuanya kita jamin di pembelian di sini. Kalau seandainya nanti
penyalurannya atau pas pengambilannya itu ada yang sakit, kita akan ganti juga di sini gitu. Yakin kita akan garansi kesehatan itu kita jamin. Para petugas kesehatan hewan secara berkala pengecekan terhadap hewan kurban agar hewan yang dibeli dan dikurbankan sesuai dengan standar kesehatan hewan secara syar'i. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ratusan warga dari berbagai kalangan dan profesi di Lombok Timur antusias ikuti night run atau lari malam, di mana ratusan pelari berlari sepanjang 5 km mengelilingi kota Selong. Ratusan pelari dari berbagai kalangan di Lombok Timur antusias ikuti night run atau lari malam. Para pelari berlari sepanjang 5 km mengelilingi kota Selong. PJ Bupati Lombok Timur M. Joaini Taufik mengatakan naik atau lari malam ini untuk menjaga kebugaran tubuh karena sibuk bekerja di siang hari. Menteri Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif yang penggemar lari juga akan berkunjung ke Lombok Timur. Saya pikir malam ini saya terinspirasi untuk mengundang beliau supaya bisa ikut berlari pada tanggal 21 Juli. Harapan saya dengan launching kita malam ini dan ada event itu, paling tidak kita punya tantangan 1.000 lah, 1.000 komunitasnya minimal. Kegiatan serupa akan kembali digelar bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan melibatkan 1.000 peserta pada 21 Juli 2024 mendatang. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewat dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkerek tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkerek tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Halo teman
teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Rumah Umalengge di Desa Maria, Kecamatan Wawo merupakan rumah adat warisan suku Mbojo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan di rumah adat ini juga difungsikan sebagai lumbung padi masyarakat. Bangunan Umalengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Umalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Umalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Mbojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Umalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Umalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Umalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih tempati semua di tempat cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal yang 4 tiang. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Indonesia memiliki berbagai budaya unik yang sudah terkenal hingga mancanegara. Salah satunya upacara adat pemakaman asal Toraja atau yang disebut dengan Rambu Solo. Seperti apa prosesi tradisi ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kematian bukanlah perpisahan bagi masyarakat Toraja. Sebelumnya, jenazah masyarakat Toraja disemayamkan di Tongkonan atau rumah tradisional Toraja selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan belasan tahun sebelum melalui upacara pemakaman Rambu Solo. Malam harinya saya menuju ke Tongkonan milik Rudi Sandetolinggi, di mana ayahanda tercintanya disemayamkan di dalam rumah. Setelah meninggal, Bapak sudah berapa lama dirawat di rumah? Sudah hampir 5 bulan, nanti tanggal 5 bulan depan sudah 5 bulan. Nah, biasanya keseharian Bapak sebelum meninggal itu ngapain? Sehariannya ke sawah atau berkebun di depan sini, depan rumah, samping rumah. Paling sering dia ke sawah itu. Dan menurut Mas Rudi sendiri, sosok Bapak
di mata Mas Rudi itu seperti apa? Kenapa Mas? Apa yang paling berkesan menurut Mas Rudi? Yang masih Mas Rudi ingat sampai sekarang? Masih sangat berbekas ya Bapak di sini ya? Karena Bapak itu paling penting, terutama keluarga kami di sini. Sosok yang sangat dihormati ya. Setelah Bapak meninggal, Bapak dirawat di rumah. Hal yang memang biasa dilakukan oleh Mas Rudi dan keluarga itu biasanya seperti apa? Menurut tradisi di sini? Kalau kami biasa kasih makan dari sarapan, makan siang kayak orang biasa aja, makan malam dikasih, ditaruh di sini di meja. Makan pagi, makan siang, dan dikasih minum juga kopi susu dia. Itu favoritnya. Minuman favorit Bapak kopi susu. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang telah tutup usia tidak benar-benar meninggalkan keluarga dan ikut menemani kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggalkan. Maka tak heran jika sebuah keluarga menyimpan jenazah selama berpekan-pekan di rumah sendiri dan diperlakukan layaknya seseorang yang masih hidup. Jenazah yang disemayamkan di tongkonan disebut dengan jenazah tomoluka. Mereka dianggap sebagai orang yang sakit yang tinggal di dalam rumah. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa jenazah harus disemayamkan di dalam rumah terlebih dahulu. Salah satunya adalah menunggu hingga kerabat yang tengah merantau datang untuk melihat jenazah. Selain itu, memberikan kesempatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan biaya serta hewan kurban yang layak untuk acara pemakaman puncak Rambu Solok. Karena arwah yang meninggal dunia diyakini belum pergi selama upacara pemakaman belum dirampungkan. Jujur tadi saat melihat Mas Rudi dan Ibu, saya jadi teringat dengan orang tua saya. Walaupun memang masih ada, tapi membuat saya banyak bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya yakin Bapak pun ini sudah tenang di sana. Kematian selalu menemani kehidupan. Itulah prinsip yang dipegang masyarakat Toraja. Mereka tidak mengusir kematian, melainkan menganggapnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Potret budaya yang mengakar, sekaligus melambungkan Toraja sebagai masyarakat dengan ritual kematian terunik di dunia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyos NTB kali ini. Saya Hidayat Aryasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.